Lalu sekarang lanjut ke siklus hidup. Nah, ini saya akan coba berbicara mengenai siklus hidupnya, jadi supaya kita lebih mengenal lagi si tikus itu, siklus hidupnya itu seperti apa sih gitu kan ya. Nah, di sini katakan saya berbicara ada tikus yang sudah matang secara seksual. Di sini ada betina dan di sini ada jantan. Nah, tikus ini dia tuh klasifikasinya itu apa namanya, kerajaan itu mamalia. Nah, sama dengan kita juga manusia. Manusia itu mamalia seperti itu. Jadi kita kalau secara ilmiahnya gitu ya, kita itu dengan tikus itu sebetulnya masih saudaraan seperti itu. Jadi jangan sombong-sombong juga sama tikus kasarnya gitu ya. Cuma seperti itu. Tapi sebetulnya apa itu hanya secara ilmiahnya saja. Kenapa katakan kita mamalia dan tikus juga mamalia gitu kan? Karena kita memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Oleh karena itu secara ilmiahnya kita sama untuk ini. Nah, oke, sekarang di sini katakan ada tikus betina dan tikus jantan. Nah, kalau di manusia gitu kan ya, khususnya mungkin di perempuan gitu kan, ada yang namanya siklus menstruasi. Kalau tikus, meskipun katakan mamalia gitu kan ya, ada juga mungkin siklus menstruasinya. Cuman perbedaannya adalah tikus tidak sampai katakan berceceran gitu ya, mengeluarkan darah. Tidak ada kayak gitu. Nah, namun nama lain dari menstruasi tersebut adalah siklus estrus. Sama ya kalau di manusia juga gitu kan. Kalau misalnya katakan untuk yang betina atau yang perempuannya mengalami siklus menstruasi itu untuk menandakan ya kapan si perempuan itu bisa dikawini atau tidak. Nah, sama juga untuk yang tikus juga. Jadi kalau tikus itu namanya estrus tapi tidak sampai mengeluarkan apa namanya darah juga kayak gitu. Nah, kalau di tikus ini estrus itu secara singkatnya adalah untuk menandakan kapan si betina ini bisa dikawini atau tidak oleh si jantan. Nah, katakan si betina ini sedang mengalami estrus, terus jantan ini secara hormonal akan tahu, oh ini ada betina nih yang lagi estrus, ya udah akhirnya dilakukan perkawinan. Nah, setelah katakan dilakukan perkawinan, di sini tikus itu akan hamil si betina itu. Nah, dia itu akan hamil kurang lebih 21 hari. Nah, setelah 21 hari itu dia pasti akan melahirkan. Satu kali kelahiran itu secara umum dia itu akan menghasilkan 6 sampai 12 ekor. Seperti itu. Nah, setelah lahir dia akan mengalami juga masa nifas. Nah, kalau di manusia, masa nifas itu kurang lebih membutuhkan waktu 40 hari. Nah, kalau di tikus, masa nifas itu atau di sini disebutnya adalah postpartum estrus. Dia tuh hanya membutuhkan waktu itu 24 sampai 48 jam saja. Jadi bisa dibayangkan ya, gitu kan, ketika si betina sudah hamil, sudah melahirkan, cuman butuh waktu kurang lebih sehari atau mungkin maksimal sampai 2 hari, ya udah besoknya ketika sudah estrus bisa dikawin kembali. Seperti itu. Jadi bisa kebayang ya gitu ya berapa anakan yang bisa dihasilkan. Nah, di sini katakan si anakan yang tadi 6 sampai 12 itu dia udah 21 hari itu dia akan disapi. Setelah itu umur 5 sampai 9 minggu si anak ini yang sudah dewasa akan matang secara seksual dan dia bisa menghamili atau mungkin katakan tikus betina yang lainnya. Nah, di sini kan mungkin saya yakin Bapak Ibu juga udah tahu ya kalau misal katakan satu pasang ekor tikus tidak kita kendalikan seperti itu ya gitu ya, akan menghasilkan berapa anakan. Nah, ini ya jawabannya. Jadi katakan kalau misalkan ada sepasang ekor tikus tidak kita coba kendalikan gitu ya. Nah, ini kurang lebih gitu ya secara hitung-hitungan ya dapat menghasilkan 2048 tikus muda per tahun dengan tingkat kelahiran yang tadi saya sudah sampaikan secara umum 6 sampai 12 tingkat satu kali kelahiran.